Oke teman-teman semua, masih di channel Overthinking dan kita masih ada di dalam seri belajar bahasa pemrograman PHP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar mengenai function yang ada di dalam bahasa pemrograman PHP. Seperti biasa, kita hidupkan terlebih dahulu Apache server kita di exam, kemudian kita buka kode editor. Nah, untuk yang sudah mengikuti video di sebelumnya, kita sudah memiliki satu folder belajar PHP di sini. Kalian bisa buat di htdocs kalian masing-masing. Kemudian sekarang kita buat satu file baru, namanya adalah latihan 6. Nah, kita buka dulu tag PHP-nya. Tuh. Nah, teman-teman, jadi apa sih itu function? Jadi function itu sebenarnya adalah sebuah baris kode atau baris potongan kode yang berisi beberapa instruksi yang bisa kita gunakan secara berulang-ulang. Jadi untuk function sendiri itu sebenarnya ada dua. Kita bisa tulis di sini. Yang pertama adalah built-in function. Kemudian yang kedua ada user function. Jadi untuk built-in function itu merupakan function yang sudah disediakan oleh PHP, sedangkan untuk user function adalah function yang didefinisikan oleh si user. Nah, yang pertama kita akan mencoba user function dulu. Kita akan mencoba logika function itu seperti apa. Jadi contoh di sini kita memiliki satu function ya, kita deklarasikan terlebih dahulu sebuah function. Nama functionnya misal coba. Seperti ini. Nah, kemudian instruksi yang ada di dalam function coba ini adalah kita ingin mencetak hello world. Kita echo di sini hello world. Nah, seperti ini ya. Kita sudah mendefinisikan sebuah function. Nah, sekarang kita coba di browser. Kita buka localhost belajar PHP latihan 6. Nah, masih kosong ya. Nah, ini sama seperti kita membuat sebuah variabel. Jadi di sini kita cuma membuat sebuah function, tidak kita jalankan. Nah, sekarang kita coba jalankan nih. Caranya seperti ini, coba. Nah, ini. Jadi kita deklarasikan, kemudian kita jalankan seperti ini. Sekarang kita coba. Nah, dia muncul ya, hello world di sini. Nah, seperti itu teman-teman untuk function sendiri. Nah, sekarang kita coba akan membuat sebuah function, semisal functionnya itu adalah function yang digunakan untuk penjumlahan gitu. Kita coba buat, di sini kita komentari dulu. Kita buat sebuah function penjumlahan gitu. Penjumlahan. Nah, seperti ini. Nah, untuk penjumlahan sendiri itu kan biasanya kita harus mencari angkanya terlebih dahulu ya, atau kita definisikan angkanya terlebih dahulu. Kita buat di sini variabel nilainya 20, kemudian string angka 30. Angkanya kita bedakan dulu, ini angka 1, kemudian ini angka 2. Kemudian kita echo di sini langsung saja angka 1 plus angka 2. Nah, seperti ini ya. Kita jalankan penjumlahan. Nah, sudah kita definisikan, kemudian kita penjumlahannya kita jalankan. Kita coba. Nah, hasilnya 50 ya. Dia sudah memunculkan hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau semisal kita punya case bahwa variabelnya ditulis di luar function. Kita coba di sini. Misal kita pindahkan ya. Nah, seperti ini. Ini error ya, muncul error. Tapi coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, undefined variable angka 1 dan angka 2. Nah, ini artinya apa? Bahwa variabel itu dia memiliki scope tertentu, teman-teman. Ketika dia didefinisikan di luar function, dia tidak bisa digunakan di dalam sebuah function. Nah, caranya gimana biar terbaca gitu kan? Yang pertama, kita bisa menggunakan global di sini. Global string angka 1 misal. Kemudian global angka 2. Nah, seperti ini ya. Jadi kita definisikannya di luar function, kemudian kita
buat supaya dia tetap terbaca di dalam functionnya. Kita coba kita definisikan, kemudian kita jalankan, kita refresh. Nah, baru ya muncul ya. Nah, langkah selanjutnya di sini langkah kedua, selain menggunakan global ini, kita bisa menggunakan parameter, teman-teman. Kita komentari. Nah, sebenarnya apa itu parameter? Parameter itu bisa kita ibaratkan dia sebagai variabel default atau nilai default yang harus ada dalam sebuah function. Jadi function ini jalan yang dia memerlukan data. Datanya apa? Misal kalau kita ibaratkan di sini function penjumlahan, dia kan pasti butuh angkanya ya. Nah, kita bisa tulis di sini sebagai parameter string angka 1, string angka 2. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang salah nih ketika kita menjalankan. Karena ketika kita definisikan dia membutuhkan angka 1 dan angka 2. Nah, di sini kita bisa isi saja. String angka 1, string angka 2. Nah, ini kita ambil dari variabel yang sudah kita definisikan sebelumnya ya. Kita coba lagi. Nah, muncul 50. Nah, ketika kita menggunakan parameter seperti ini, teman-teman, nilainya bisa kita gunakan dinamis. Jadi, tidak tetap. Caranya gimana? Kalau tadi kita menggunakan variabel, sekarang kita langsung tuliskan nih, misal penjumlahan. Kemudian kita langsung isi 30, 20. Nah, jadi isinya langsung kita tulis di sini. Tidak kita definisikan sebagai variabel. Seperti itu, kita komentari dulu yang ini. Apakah tetap jalan? Nah, masih 50 ya. Nah, ketika kita menggunakan metode seperti ini, kita bisa menggunakan data yang dinamis atau berubah-ubah. Misal di sini kita taruh 10. Kemudian di sini 40, 20, di sini 10. Nah, seperti ini ya. Hasilnya masih seperti ini. Ini karena kita tidak memberi tag HTML dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya bisa sesuai dengan parameter yang kita isikan. Jadi misal kita parameternya 30 dan 20, berarti dia menjumlahkan antara 30 dan 20. Oke, seperti itu. Nah, itu merupakan user function ya. Jadi function yang dibuat oleh si user sendiri. Kita komentari dulu semuanya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai salah satu aja deh. Salah satu function built-in yang ada di PHP. Nah, contoh di sini kita menggunakan sebuah function dari PHP yaitu namanya date. Jadi date itu untuk mencetak waktu gitu, teman-teman. Contoh di sini echo date. Nah, dia membutuhkan parameter nih di sini ya kan. Seperti tadi, misal penjumlahan dia butuh angka, nah di sini dia butuh parameter seperti ini. Kita contoh L D, kemudian strip M, kemudian Y. Kita coba. Nah, dia munculkan Saturday 21, 3, 20. Nah, ini mengikuti sesuai parameter yang tadi. L itu untuk harinya, kemudian ini untuk tanggal, untuk bulan, kemudian yang Y-nya untuk tahun. Nah, itu parameter dari date, parameter default dari date yang harus diisi ketika kita kosongkan. Nah, fungsinya nggak bakal jalan karena dia harus membutuhkan minimal satu parameter. Kita bisa tulis di sini misal M doang gitu. Nah, dia akan memunculkan bulannya ya, nih bulan 3. Atau kalau kita mau tulis bulannya tidak dalam bentuk angka, bisa tulis M besar seperti ini. Nah, Maret. Oke, itu salah satu dari function built-in. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini mengenai function. Kita akan bertemu di video selanjutnya.